Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renaldi Setiawan akan menjelaskan tentang JIM atau disebut juga Jakarta Informal Meeting. Jakarta Informal Meeting atau JIM bertujuan untuk apa? Merupakan pertanyaan yang kerap muncul dalam pendidikan sejarah di sekolah. Jakarta Informal Meeting adalah upaya bangsa Indonesia dalam ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia, terutama di kawasan Asia Tenggara. Jakarta Informal Meeting sendiri diadakan di Bogor pada 5-28 Juli 1988 dan Jakarta pada 19-21 Februari 1989 silam. Jakarta Informal Meeting bertujuan untuk mewujudkan perdamaian atau menyelesaikan konflik bersenjata antara dua negara bertetangga di semenanjung Indochina, Kamboja, dan Vietnam. Secara singkat, pertemuan Jakarta Informal Meeting ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik Kamboja. Jakarta Informal Meeting sendiri dihadiri oleh 6 Menlu ASEAN, yaitu Menlu Vietnam dan kelompok yang bertikai di Kamboja. Jakarta Informal Meeting merupakan upaya bangsa Indonesia dalam ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia, terutama di kawasan Asia Tenggara. Definisi lain, Jakarta Informal Meeting merupakan sebuah pertemuan yang diadakan oleh Indonesia dalam rangka untuk menyelesaikan sebuah konflik. Pertemuan ini diadakan di Bogor pada 5-20 Juli 1988 dan Jakarta pada 19-21 Februari 1989 silam. Jakarta Informal Meeting dihadiri oleh 6 Menlu ASEAN, yaitu Menlu Vietnam dan kelompok yang bertikai di Kamboja. Jakarta Informal Meeting bertujuan untuk mewujudkan perdamaian atau menyelesaikan konflik bersenjata antara dua negara bertetangga di semenanjung Indochina, Kamboja, dan Vietnam. Secara singkat, pertemuan Jakarta Informal Meeting ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik Kamboja dan Vietnam. Hasil dari pertemuan Jakarta Informal Meeting adalah sebagai berikut, yaitu 1. Penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja paling lambat tanggal 30 Desember 1989. Akan dibentuk pemerintahan yang mengikutsertakan keempat kelompok yang bertikai di Kamboja. Setelah melakukan pertemuan Jakarta Informal Meeting dan melakukan diskusi, akhirnya masalah Kamboja dapat diselesaikan berdasarkan perjanjian Paris pada tanggal 23 Oktober 1991. Tenggara yang bergabung dalam ASEAN mendukung dan mempercayai Indonesia sebagai penengah dalam menyelesaikan proses perdamaian di Kamboja. Pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri, yaitu Profesor Dr. Mokhtar Kusumatamardja, terus berusaha untuk memungkinkan terjadinya proses perdamaian di Kamboja. Akhirnya pada tahun 1988, pemerintah Indonesia di bawah pemimpin Menteri Luar Negeri, yaitu Ali Alatas, berhasil menyelenggarakan pertemuan antara pihak-pihak yang bertikai di Kamboja, dikenal dengan Jakarta Informal Meeting atau JIM. Pertemuan Jakarta Informal Meeting sendiri diadakan sebanyak 2 kali, yakni pada 5-20 Juli 1988 di Bogor dan pada 19-21 Februari 1989 di Jakarta. Pada pertemuan pertama, Jakarta Informal Meeting ditujukan untuk memediasi kubu-kubu yang bertikai di Kamboja. Sedangkan pada pertemuan kedua, Jakarta Informal Meeting dihadiri oleh
Menlu ASEAN, Menlu Vietnam, dan kelompok yang bertikai di Kamboja. Keberhasilan Jakarta Informal Meeting, pertemuan informal untuk Kamboja 1 dan 2 hingga titik terang penyelesaian konflik melalui Konferensi Paris mengenai Kamboja 2 akhirnya berhasil membantu penyelesaian konflik Kamboja. Berbagai negara mengakui peranan Indonesia sebagai mediator sangat signifikan. Pengakuan atas Indonesia ini tentunya tidak lepas dari peran yang dimainkan oleh para aktor-aktor negara melalui diplomasinya. Dalam kaitan ini terdapat dua nama yang patut mendapatkan apresiasi atas kerja kerasnya mewujudkan perdamaian di Kamboja. Mereka adalah Menteri Luar Negeri Mokhtar Kusuma Atmadja 1983 sampai 1988 dan Menteri Luar Negeri dari Ali Alatas 1988 sampai 1998. Para pelaku hubungan politik luar negeri Indonesia ini telah diakui kepiawalannya oleh dunia internasional. Atas upayanya ini, Ali Alatas diangkat menjadi chairman pada Paris International Conference on Cambodia bersama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.